sambutan anu kahiji pada diberikan Pokresana Bapak Kepala Desa Tembong Waktos dengan Bupati Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, tim sepuh, kesepuhan sadaya beribados di timur. Bapak Camat Kecamatan Karawangi beribados di timur. Bapak Kiai Abdul Mukid Manawi Mama Lengko beribados di timur.
Ketua MWCNU Kecamatan Garawangi Kang Haji Odin, Pribados TV hormat, Bapak dan Ramil Atanapi Nunga Wakilan Bapak Kabinsa, Pribados TV hormat, para ustadz, para kiai sadaya, Pribados TV hormat, Ketua MUI Kecamatan Garawangi, Pribados TV hormat, Ketua BPD di jajaran Pribados TV hormat, jajaran aparatur pemerintah Desa Tembong sadaya, Pribados TV hormat, ibu-ibu majelis taklim Al-Falah Pribados TV hormat, itu dari Ketua DKM Dewan Anggotana Pribados TV hormat, ibu hormat Pribados TV hormat. Lagu dibayun mangga urang manjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Illahi Rabbi kalayan kudrat irodat pantana dina siang ieu urang masih tiasa ngaliung di ieu patempatan dina tempat anu mulia nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala manawi di Masjid Al-Falah Desa Tembong. Dina nagaga acara pamaosan sasihan. Begituna pamuda-mudahan riungana urang sing lungsur rahmat sareng barokah ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam pamuja sapapaosna dipocor golontorkeun ka Nabi agung panutan urang sadaya, Nabi teladan insan pilihan, Nabi mata khalaqna dunya, Nabi badna wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kantun kapala keluargina anu mulia, para sahabat anu satya, juga urang sadaya, kalabat jantan umatna, pamuga kenging sama'atul utma di yaumil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi hadirin sadaya, manawi tadi kedewicik hiji-hiji ditata dibilang saurang sakurang. Tengirangan rasa hormat sing pribados. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pangarsa haram Bapak Kiai Haji Abdul Muhyin di Desa Lekong Simpul lebih hormat. Pangarsa Ketua MUI Kecamatan Garawangi Simpul lebih hormat. Pangarsa Ketua MWCNU Kecamatan Garawangi sedang jajaran Simpul lebih hormat. Pangarsa Bapak Kepala Desa Tembong Sinar jajaran Simpul lebih hormat. Pangarsa yang sempit Pak Naib. Pangarsa Bapak Kepala Kawat Kecamatan Garawangi Simpul lebih hormat. Pangarsa para kepala desa Kecamatan Garawangi Tanabil Mewakilkan. Pangarsa Bapak dan Ramil Kecamatan Garawangi yang diwakilkan oleh Bapak Babinsa. Pangarsa Ketua BPD Desa Tembong sedang jajaran Simpul hormat. Pangarsa para Bapak Ibu sadaya biasa seperti hijina, mudah-mudahan sadaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar mangga sami-sami menyebut puji sareng syukur Allah Subhanahu wa taala parantos maparina mampirang-pirang kenikmatan keluarga sadaya khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur sehingga dinten ieu urang biasa silaturahmi kumpul dina rangka acara pengawasan rutin kasihan Kecamatan Garawangi. Alhamdulillah sadaya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat wa salam pamugi kocorkeun ka baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, para tabi kami syukuran sadaya selalu mana sadaya ing syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Para bapak, para sepuh, para wargi sadaya sing pitutuh warna kahiji simpuri ngaturkeun nuhun aksepsi kabingahan terutami ka para bapak ibu sadaya parantos hadir dina acara pamaosan rutin dilaksanakeun sasasi sakali.
biasa nyempatkeun waktos dirina dina pangaosan rutin dilaksanakeun dina ieu. Pamugi-mugi pangaosan dilaksanakeun ieu kenging limpahan rahmat taufik hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua tangtosna hatur nuhun terutama ka Paku tembok senam jajalana ka ketua DKR senam jajalana parantos memfasilitasi tempat dinarada kegiatan pangaosan ini. Mugi-mugi kasih Paku senam jajalana ketua DKR senam jajalana dicatat sebagai masyarakat ibadah bagi ibadah pahala. Salajengna pangaosan dilaksanakeun manawi parantos Nurili saat Kecamatan Garawangi manawi ieu ke-16 janten ayeuna ke-16 parantos Nurili saat Kecamatan Garawangi. Setiap desa dikunjungi, setiap desa disilaturahmian ku pangaosan-pangaosan saat Kecamatan Garawangi. Ayeuna alhamdulillah tempo kabagi manawi terakhir mah di desa Laikong gitu. Sampai tuna hatur nuhun ka Bapak Ibu parantos dumping dina kegiatan acara pangaosan rutin. Tangtosna kahiji pangaosan rutin kahiji nyaeta dina raraga Thalabul Ilmi. Urang tangtosna nyari ilmu, nambihan wawasan, pengetahuan, oke agama anu ke manawi dilebihkeun ku Bapak Kiai. Anu kadua tangtosna dina raraga karakterkeun kali silaturahmi antawis para kiai, para ustaz, para ajengan, para kepala desa, antawis ulama sarumaro sa Kecamatan Garawangi. Manawi ayeuna pangaosan rutin teu aya naon-naon, teu aya maksa naon anu tangtosna nyaeta tadi kahiji Thalabul Ilmi, kadua dina raraga silaturahmi nyangkeun ngakeun silaturahmi antawis ulama sinarep umar. Asih nyaeta Sabtu bersih, aya oge kegiatan Minggu bersih, nyaeta Minggu bersih. Penting mah Jumsi, Sasi, atau nanti Mingsi, pokokna kegiatan kebersihan dina raraga ngalaksanakeun kebersihan oge ngajaga kesehatan. Hatur nuhun ka ibu-ibu. Anu salajengna tangtosna pada aya kegiatan pilkada serentak pemilihan nyata dina Kapri 27 November ayeuna parantos sasi Juli, Agustus, September, Oktober, November kantun genep laksanakeun pelaksanaan Sunatan Tuhan Al-Muharram Jalanul Muhid waktu senang berpadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lima wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukurlah orang sadayana biasa kembali ayo menggolong di masjid desa Tempong, Masjid Al-Falah, Masjid anu nyandap kebahagiaan atau orang sadayana. Al-Falah itu bagian. Mudah-mudahan
hadirin Allah, maka orang sampai-sampai telah beli saran-saran mengkaji ngebahas mengenai ahli sunnah wal jamaah ayat dan kitab risalah ahli sunnah wal jamaah karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ketua dan Amir Raisul Akbar Jamiah Ulama pertama kali di Indonesia. Alhamdulillah, kurang terus pertemuan ke-16 kali. Di Kecamatan Birawi ini sudah 17 mereka tahun satu partai yang berasal entah desa Lengkong, desa Sempuri berasal Bapaknya. Oke, Pak Minun juga Lengkong di hadapan saya, ibu-ibu bapak-bapak. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayeuna teh tos dugi karena pembahasan faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan. Pasal menjelaskan akan terjadi perpecahan pemahaman, perpecahan keyakinan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecah menjadi 73 kelompok. Ia sesuai saran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parantos diprediksi Kanjeng Nabi bahwa umatna ngedugi ke akhir zaman kelompok nanti ayat 73 kelompok. Jadi ya boleh dijelaskan. Wa bayani usulil firqat dhalah, saran menjelaskan pokok-pokok pemikiran kelompok-kelompok yang sesat anu miring karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa bayanil firqah an-najiyah, menjelaskan kelompok yang selamat, kelompok yang selamat dari kesesatan. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu satu-satunya kelompok yang menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW adalah kelompok yang selamat. Rawah Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, berpecah belah orang-orang Yahudi ala 71 atas 71 kelompok. Wa tafarraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani juga terjadi perpecahan ala 72 firqatan atas 72 kelompok. Yahudi 71, Nasrani pecah menjadi 72. Wa tafarraqat ummati, kata Nabi, dan akan pecah umatku, yaitu umat Islam, ala 73 firqah atas 73 kelompok. Juara kulluha, dan semuanya yang 73 final masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Sadaya bakal masuk neraka kecuali hiji anu sama. Saur kanjeng. Qalu, para sahabat nalika kanjeng Nabi ngadawuh pada tumaros ka kanjeng Nabi, wa man hum ya Rasulullah,
wa manhum, dan siapa mereka, kelompok yang selamat itu siapa wahai Rasulullah? Penasaran. Langsung dijawab oleh Nabi, qala hum alladzi ana alaihi wa ashab. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh mengikuti ajaranku dan ajaran-ajaran sahabat-sahabatku. Karena ajaran sahabat Nabi itu hakikatnya adalah meneruskan atau menjelaskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mau kalau ada orang mengajak mencintai Nabi Muhammad tapi membenci sahabat Nabi Muhammad, itu pasti tidak benar. Ini satu paket, Nabi dan sahabat itu satu paket, nggak bisa dipisah. Kita cinta Nabi, oke, tapi kalau jangan cinta sahabat, tidak bisa. Karena jelas kata Nabi, hum alladzi ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang saya jalankan, kata Nabi, dan yang dijalankan oleh para sahabat-sahabat. Sahabat Nabi itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya para sahabat Nabi dibanding siapapun setelahnya, maka tidak ada yang mengungguli. Paling unggul, paling mulia adalah kelompok sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang pernah ketemu Nabi dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mimpi ya. Pernah ketemu Nabi langsung dalam keadaan masih hidup dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah ketemu tapi tidak beriman, ketemu dalam peperangan, mati sebelum tobat, maka bukan sahabat. Jadi ada 3 kriteria sahabat Nabi itu: pernah ketemu dengan Nabi, yang kedua dalam keadaan iman, dan yang ketiga mati dalam keadaan iman. Ini namanya kriteria sahabat. Dan orang sahabat, para sahabat Nabi ini manusia-manusia pilihan Allah yang ditakdirkan menjadi pendamping Nabi. Mereka adalah orang-orang hebat. Bahkan dalam satu hadisnya adalah lau uzil, andaikan ditimbang ma waqra fi qalbi Abu Bakr, apa yang ada dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibanding dengan apa yang ada di hatinya orang-orang salam dunia, ditimbang maka pasti menang. Semua yang ada dalam hati umat Islam seluruh dunia ditimbang dengan isinya hatinya Abu Bakar, maka kalah. Masih menang isinya hatinya Abu Bakar. Orang termulia setelah Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan, diteruskan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini kelebihannya, kata Nabi ini, tidak sekali-kali Sayyidina Umar melewati satu jalan, maka kata Nabi, setan yang ada di sepanjang jalan itu kabur semua. Tidak mau berisiko ketemu sama Sayyidina Umar. Ini setan Pak. Kalau kita mau lewat ke sini, bawa markatnya. Kamu anu tiguminan terus niatan awal. Alhamdulillah. Ini kelebihan siapa? Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini ketika diangkat menjadi khalifah Rasulullah SAW, khalifah kedua setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah Islam dipegang oleh Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar ceramah di depan keluarga, istri dan anak-anaknya. Wahai istriku dan anak-anakku, kemarin kata beliau, saya adalah milik kalian. Apapun pekerjaan rumah kalian, tanggung jawab saya. Tapi kali ini setelah aku diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, saya bukan milik kalian, kata Sayyidina. Mulai saat ini jangan minta tolong kepada saya, jangan nyuruh kepada saya ini miliknya umat Islam. Jadi kalau mau nyuruhnya, pinjam dulu sama umat Islam. Wahai umat Islam, pinjam bapak nih. Apa ada orang seperti itu? Ini kelebihan para sahabat Nabi. Diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah sahabat Nabi terkaya, paling sugih, dan beliau ini seluruh hartanya habis dinafkahkan atau dibiayakan untuk dunia Islam. Beliau ini mantunya Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Nabi 4 ini, yang 2 mertua Nabi, yang 2 mantunya Nabi. Sayyidina Abu Bakar mertua Nabi, karena beliau punya putri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar juga mertuanya Nabi, beliau punya putri namanya Sayyidah Hafsah, ini juga menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 sahabat berikutnya, Sayyidina Utsman, ini mantunya Kanjeng Nabi 2 kali. Disebut bin Nurain, yang punya 2 cahaya. Pertama kali nikah sama Sayyidah kepada Sayyidah bukan Sayyidina Utsman. Pada luar pakai pokoknya Sayyidina Utsman menikah 2 kali dengan putrinya Nabi. Yang pertama meninggal dunia, kemudian nikah ke adiknya lagi, tapi keduanya tidak punya putra. Yang terakhir Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, khalifah yang keempat, ini disebut oleh Nabi menjadi Madinatul Ilmi, kota ilmu. Ilmunya Nabi yang segitu gedenya itu yang menerima estafet. Lemparan pertama adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Beliau nikah sama putri Nabi namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidina Ali ini punya gelar banyak, punya gelar Maulana Islam, ya, artinya apa? Pahlawan paling berani. Sayyidina Ali pernah ada cerita dalam perang Khaybar, ya, atau perang apa ya? Sayyidina Ali mau berangkat perang itu sedang sakit mata. Terus nyarios ke Kanjeng Nabi, abdi teh nuju budur panon, ujung-ujung ningali musuh, ngabuka sakit itu nyeri, serap, akhirnya diusap Kanjeng Nabi waras dari. Terus dipasien pedang Nabi yang ujungnya 2, amin dan Zulfaqar, ada paling yang pedang. Dibasikan ke Sayyidina Ali, sebab dirinya teh ayat tantangan di orang kafir Quraisy. Guys, saya nabang kesel ngomong cek orang Quraisy, betul harapan satu-satu sahabatnya dengan saya, sahabat dan rasul saya, yang malati itu seimbang bagi saya mah. Usulan para sahabat Ansar yang dari Madinah itu ditolak saja. Saya minta sahabat yang dari Mekah, sahabat Muhajirin, karena ini musuh orang Islam yang jagoan ini,
Sayyidina Ali masih kecil, saat nikah. Kata orang kafir itu mana tidak boleh paling dikit itu kan sekali hilang. Cek orang kafir gagah tadi. Para sahabat misalnya dengan Sayyidina Ali langsung bingung. Ini Sayyidina Ali anak muda, belum punya pengalaman apa-apa dalam perang. Wis wani-wani nantang jagoan ku Quraisy anu mana pokoknya jalan gelut dikira kok hilang lho. Bebek ya pokoknya. Amin ada sangat yang hilang deh. Ini kelebihan sahabat Nabi. Dan ketika mulai tantangan Nabi maju dengan pedang yang dari Nabi, dan itu maju. Setelah bergelut beberapa hari bergelutnya, katanya yang terakhir itu orang ini dibabat oleh Sayyidina Ali dari atas kepala ke selangkangan, belah dari dua tapi masih nampal ini. Pedang terus bablas, badan masih nampal, masih nangkang ini. Ternyadar bahwa mana nanti sebelah dari dua. Begitu nantang kakaran malaikat gubrak. Itulah perang yang luar biasa pernah dihadapi para sahabat Nabi. Bukan sembarang orang sahabat Nabi itu. Pilihan Allah dan orang-orang luar biasa. Makanya kalau zaman sekarang ada orang-orang yang mengecek-ngecek sahabat Nabi, itu jangan didengek. Ulah dibilangkan itu menjalin alindur tak balas sejarah. Lamun nyaritakan sejarah sahabat Nabi mau langus tadi teman. Kehebatan apa ya? Sampai pujian terakhir yang paling luar biasa. Ana Madinatul Ilmi, kata Nabi, saya di kotanya ilmu, wa aliyun babu. Tadi saya salah ucap. Sayyidina Ali pintunya. Pintu kota ilmu itu adalah ada di Sayyidina Ali. Kita mau belajar apa saja lewat Sayyidina Ali. Makanya ada orang saya ini cinta Nabi, saya percaya Nabi, tapi saya tidak mau sama sahabat Nabi. Orang goblok. Apakah ilmu yang datang ke kita itu bukan dari sahabat Nabi? Datang dari sahabat Nabi. Kita kan tidak bisa belajar langsung sama Nabi. Kapan kita belajar sama Nabi? Ungkap-ungkap begitan dan pernah. Kamarina dan pernah mau belajar dari Nabi. Ilmu yang nyampe kepada kita, ilmu tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang fikih, tauhid dan lain sebagainya, itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan keluarnya melalui pintunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dan alhamdulillah kita ini oleh Allah ditakdirkan janten orang-orang jalmi-jalmi anu setia, anu tetap pageh nyepeng ajaran ahli sunnah wal jamaah, di mana ajaran ahli sunnah wal jamaah teh hiji-hijina ajaran anu nyepeng ajaran Nabi sareng ajaran para sahabat Nabi, tidak dipisah-pisah. Lah Nabi gaduh turunan Nabi ila yaumil kiamah tidak putus. Itu jelas ayat hadisnya bahwa turunan Nabi sampai kiamat masih ada. Dan bahkan anu terakhir penyelamat umat Islam yang disebut Imam Mahdi itu adalah termasuk turunan Kanjeng Nabi. Makanya kita tidak boleh dipisahkan. Kita tidak bisa dipisahkan antara Nabi dan sahabat Nabi dan turunan Nabi. Ini satu kesatuan. Harus yakin bahwa kita kepingin selamat harus mengagungkan tiga kelompok ini. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah,
dan sahabat Nabi sebagai penerus perjuangan Rasulullah, dan zuriyah Nabi, turunan Nabi sebagai amanat pesan dalam Al-Quran yang diamanatkan oleh Allah kepada umat Islam melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, la nas'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Aku ini tidak akan minta upah dari kalian. Perjuangan saya mengajarkan ibadah, mengajarkan Islam, tidak minta upah apa-apa. Tapi apa? Tapi saya minta hanya mawaddah, cintailah keluargaku, kata Nabi. Dan keluarga Nabi itu siapa? Ditanyakan oleh sahabat, yaitu anak turun Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dan itu nasab itu terus tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, nasab itu semuanya akan putus kecuali nasabku, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang nasab para sahadah Ba'alawi, para sayyid-sayyid ini sudah putus kepada Nabi, itu orang yang tidak tahu hadis, itu orang yang omdoan, atau bukan ilmuna tapi padubai bahaya katanya. Nah, inilah akidah yang saya sampaikan ini penting untuk menjadikan kita berpegang teguh kepada siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat Nabi yang disebut di dalam kitab ini ajaran ahli sunnah wal jamaah. Seperti pendapat Qala Syihab Al-Khafaji, Al-Imam Syihab Al-Khafaji rahimahullah ta'ala berkata fi Nasim Riyad, di dalam kitab Nasim Riyad, beliau berkata wal firqatun najiyah, adapun kelompok yang selamat dari api neraka siapa? Hum ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah kelompok yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Nama dan amalan, bukan hanya nama doang. Kalau sekarang itu kan gampang bikin nama, gak usah bayar bikin nama, umumkan medsos beres. Kelompok ahli sunnah wal jamaah. Tapi amalannya tidak ada, cuma nama dan amalannya ahli sunnah wal jamaah. Wabi Hasyat Asy-Syanwani, dan dalam kitab Hasyat Asy-Syanwani ala Mukhtasar bin Abi Jamrah, mensyarai kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Ini Imam Syanwani berkata, hum ahli sunnah wal jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Imamnya, kepalanya adalah Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa jama'atuhu, dan kelompoknya. Ahli sunnah wa imam sunnah yang top, cuman tidak lama meninggal, jadi tidak sempat mengasuh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari sampai dewasa. Jadi beliau masih kecil, beliau sudah meninggal, dan istrinya beliau ini atau ibunya Abul Hasan Al-Asy'ari menikah lagi dengan Syekh Al-Jubai, di mana Syekh Al-Jubai ini adalah tokoh Mu'tazilah, orang yang pencetus, pengembang, pejuang aliran apa? Mu'tazilah, yang menyimpang dari aliran ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Jubai ini di mana-mana berjuang menyebarkan ajaran Mu'tazilah. Di mana di dalam ajaran Mu'tazilah itu penyimpangannya adalah mereka mengutamakan akal daripada sunnah Nabi. Kalau kata mereka tidak cocok dengan akal mereka, itu bukan sunnah, kita lepas. Kalau yang cocok dengan akal mereka, maka itu diakui sebagai sunnah. Ini penyelewengan yang pertama. Oleh karena itu, nas atau sumber hukum ini penting. Dan alhamdulillah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ini banyak ulama-ulama yang luar biasa menguasai sumber-sumber hukum Islam, termasuk
Bukhari, Imam Muslim, dan banyak lagi para ahli hadis, yang dari ahli tafsir, dan semuanya ngumpul di dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang dimulai oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Cerita tadi diteruskan. Kemudian Abdul Hasan Al-Asy'ari ini dalam didikan Al-Jubair, dididik Mu'tazilah. Dan beliau ini Abdul Hasan Al-Asy'ari ini ketika muda mengajar Mu'tazilah. Tidak mengajar Ahlussunnah, belum ada Ahlussunnah waktu itu. Sehingga di setiap majelis ilmu yang diadakan oleh Syekh Al-Jubair ini, di sana juga ada Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari kecil. Dan ketika sudah alim, sudah pintar, dilepas. Imam Abdul Hasan dilepas oleh Syekh Al-Jubair untuk calon pemimpin masa depan dalam Mu'tazilah. Nanti kalau saya mati, kata Syekh Al-Jubair, anak saya ini yang ganti, anak tirinya. Dan Abdul Hasan Al-Asy'ari terus mengembangkan ajaran Mu'tazilah. Kemudian pada suatu waktu Abdul Hasan ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Syekh Abdul Hasan ini adalah turunan orang soleh. Bapaknya orang soleh, orang alim. Cuman beliau sudah meninggal duluan. Mendapat hidayah dari Allah, timbul rasa ragu-ragu tentang ajaran Mu'tazilah ini. Di mana Mu'tazilah tadi saya sebutkan mengutamakan akal daripada syariat. Walaupun itu syariat jelas dari Nabi, kalau tidak masuk akal mereka maksudnya, maka bukan syariat dalam. Padahal akal manusia kan lama-lama bodohnya. Semakin cinta dunia semakin bodoh, semakin syahwatnya gede tambah bodoh. Mirip sapi, mirip ayam. Nah, akhirnya Imam Abdul Hasan ini sadar. Ketika beliau menyadari kesalahan pemikiran Mu'tazilah, beliau ini menyepi, minta izin kepada umat, ingin menyepi, tidak ketemu orang 3 hari 3 malam, untuk memikirkan yang ada dalam hatinya, kejanggalan-kejanggalan tentang ajaran Mu'tazilah. 3 hari 3 malam beliau mengumpet di masjidnya, di Paimbaran. Kalau dulu Paimbaran itu ada kamar khususnya yang dikunci dari dalam. Saya masih ingat masjid orang dulu ini Paimbaran, untuk pinggirnya ada kamar. Kamar ini tempat uzlahnya para imam. Setelah menguzlah 3 hari 3 malam, dia yakin, seyakin-yakinnya ajaran yang benar adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan ajaran Mu'tazilah. Akhirnya beliau keluar mengadakan pertemuan umum, ceramah, menyampaikan bahwa ajaran yang benar adalah ini. Dirubah total, semua yang dulu pengikut beliau berubah menjadi pengikut ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan agamanya. Ini yang bisa menyelamatkan agama Allah hanya Allah, manusia tidak bisa. Melalui melahirkan seorang Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan pemikiran yang begitu cerdas dan jernih, sehingga meletakkan dasar-dasar pemikiran ahli sunnah wal jamaah, dan kita ikuti sampai sekarang. Alhamdulillah. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi, menjadikan mereka ahli sunnah wal jamaah sebagai hujjatan ala khalqihi, sebagai hujjah terhadap makhluk-makhluknya Allah yang sesat. Wa ilaihim tafsa'ul ammah bidin, dan kepada mereka lah imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para umat Islam yang bodoh-bodoh seperti kita-kita ini, menyandarkan nasibnya, menyandarkan pemikirannya, menyandarkan harapannya kepada mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa hum al-ma'niyun bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang dikehendaki di
dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Ada sebuah hadis yang bunyinya artinya begini, sesungguhnya Allah la yajma'u ummati, tidak akan mengumpulkan umatku ala dhalalatin, atas kesesatan. Jadi setiap kumpulan manusia yang banyak itu dijaga oleh Allah, diraksa oleh Allah, ulah sampai sepakat karena pemikiran anu salah, pemikiran anu sesat. Itu menjaga Allah, merusakan Allah. Yang sesat itu kecil-kecil, sempalan-sempalan itu yang sesat. Kalau yang besar, Ahlussunnah wal Jamaah itu dijamin oleh Allah menjadi firqah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di dalam Nahdlatul Ulama di Indonesia oleh imam kita Syekh Hasyim Asy'ari ditegaskan bahwa dasar pemikiran kelompok Nahdlatul Ulama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harga mati, tidak boleh dirubah. Siapapun tidak boleh. Walaupun dia ketua umum, walaupun dia apa yang ada di dalam Nahdlatul Ulama, kalau dia menyampaikan ajaran bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis mereka bukan itu secara hakiki, dan itu tidak akan diakui oleh beliau Syekh Hasyim Asy'ari nanti di akhirat. Makanya kita di kampung nih sekarang zaman rada edan, belum edan bener, udah rada edan. Orang-orang gampang sekali menyatakan pemikirannya yang sesat-sesat, padahal mereka dari kalangan ahli sunnah juga. Dulunya pada mondok, pada ngaji kitab, pada pinter-pinter, ahli-ahli, tapi pemikirannya itu kena virus, kemasukan penyakit virus dari luar sana yang bukan orang ahli sunnah, bukan muslim, menjadi keracunan, sehingga timbul pemikiran-pemikiran kesesatan dalam ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kami sebagai ketua MBC yang terhormat jaga ini NU MBC kuning apa garwan ini, jangan sampai kemasukan virus-virus sesat yang memecah belah ahli sunnah wal jamaah, yang sejak dulu namanya ahli sunnah itu kompak dengan turunan Nabi, yaitu para abad. Ini sering saya katakan karena saking bahayanya pemikiran itu. Para habib, para sada, para sayyid itu memang mereka manusia. Ya ada yang soleh, ya ada yang tidak soleh, ada yang alim, pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu namanya habib, itu juga manusia biasa. Ada yang ganteng, gagah, masya Allah, ambungnya panjang, berwibawa. Ada yang pendek-pendek, pesek-pesek, tidak punya ilmu, minta duit. Tapi mereka sama. Mereka adalah dzurriyyah Rasulullah. Rasulullah menitipkan dzurriyyah kepada umatnya. Ini titip dzurriyyahku ini. Banyak sekali kejadian-kejadian ketika ada orang meremehkan seorang sada, seorang sayyid, karena orang sayyid itu tidak alim, tidak kaya, tidak ganteng, ya. Kalau tiga ini nggak ada, biasanya orang itu meremehkan. Alim tidak, ganteng tidak, kaya tidak. Akhirnya, tapi mereka sayyid. Dan ketika dia diperlakukan yang tidak wajar atau dihinakan, maka orang ini mengimpi dengan Rasulullah dalam keadaan marah. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Kita jangan terpancing ketika ada seorang habib yang datang kepada kita meminta-minta sesuatu yang menurut kita tidak mungkin kita kasihkan. Akhirnya apa? Akhirnya dalam hati kita timbul rasa benci, hewan, jengkel, satu nomor wajah itu jengkel. Itu ujian. Pernah ada orang yang bilang katanya, Kang, ayah Habib minta raket, kita raket tercinta Habib,
abdi mau main di Maluku rakyat teh menang bae. Ayo kita rakyat di poin tak wajib. Kumaha? Nyari awal punya ulah dipikir. Ari kira-kira ikhlas satu bikin. Sudah kita mah senjata abdi ulama atau kan itu abdi mana gitu. Hari itu mah abdi suladat tante kabeh. Iya dijawab dengan baik, sampaikan alasannya. Ini yang rakyat satu-satunya Muhammad semacam lah. Jadi kalau kepengen rakyat beliin yang baru itulah. Jadi namanya Habib juga manusia. Dan mereka ada yang bodoh, tapi tetap dari segi gen. Mereka adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam sebuah syairan dalam Maulid Debat, ya. Hum amanul ardi syubbihu bil anjumi syuri mithlama qad jaa bis sunan. Mereka adalah pengaman dunia. Hum amanul ardi. Mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dia jadikan patok bumi. Bumi Indonesia, Jawa bisa aman karena mereka. Itu Allah yang mengatakan dalam sebuah hadis melalui kajian Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ada nakal itu juga pernah disinggung oleh Nabi. Nabi berkata bahwa nanti kata Nabi waktu beliau masih hidup, Nabi berkata teman-teman pada akhir zaman nanti kalian akan mendapat ujian dari anak turunanku. Satu talaunan dalam bahasa hadisnya. Kalian akan diuji kata Nabi. Dilihat oleh keturunan. Ada yang dimintain duit, ada yang dibentak-bentak, ada yang. Nah, tapi kenyataannya habaib yang mulia, yang alim-alim, yang soleh-soleh kan banyak. Betul nggak? Banyak habib yang pintar-pintar. Bahkan ada habib yang sama sekali nggak mau disodakui. Yang saya tahu ya, seperti Habibana Quraisy Baharun. Ini Habib Quraisy ini habib dia. Ketika saking senangnya saya, beliau datang ke rumahku, tak kasih amplop. Beliau nolak dengan halus. Kamu saya jangan dianggap siapa-siapa. Anggaplah saya ini keluarga. Ini gak usah begini-begininya. Kata beliau, menolak dengan halus, dengan bahasa yang Masya Allah. Saya jadi malu. Jadi artinya cukup dengan gembira hati karena kedatangan seorang habib yang alim. Dan itu jelas cahaya dari Allah masuk ke rumah kita dan itu mulia sekali. Dan mudah-mudahan oleh Allah cinta kita kepada para hamba ini ulah sampai hilang ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadapi saja habib yang nakal-nakal dengan biasa-biasa saja. Minta uang kalau punya kasih. Berapa? Ya seikhlas. Punya kelas 5.000 kasih 5.000. Kelas 10.000 kasih 10.000. Mintanya 500 kan? Aku kasih 5.000 kan nolnya tambah sendiri. Ini saya cuma punya angka 5 nolnya 3 tambah sendiri aja lah. Saya kalau sama Habib guyon-guyon saja. Saya guyonin. Minta 500.000, saya punya cuma 50.000. Nolnya tambah sendiri aja lah. Terus sebuah sih. Dan alhamdulillah kita ini sampai sekarang masih punya rasa hormat dengan baik kepada mereka para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah penyelamat kita dunia dan akhirat. Qala Imam Abu Mansur bin Tahir At-Tamimi, berkata Imam Abu Mansur bin Tahir At-Tamimi fi syarih al-hadits, dalam penjelasan hadis ini beliau berkata qad alim, benar-benar sudah tahu ashabu hadil maqalah, orang-orang yang mempunyai hadis ini, hadis innallaha la yu'minu ala dhalalah,
Allah tidak akan mengompakkan umatku kepada kesesatan, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad lam yurid, tidak menghendaki, bil firaqil madmumah, dengan kelompok-kelompok yang tercela, al-mukhtalifin, yang mereka suka berselisih, fi furu'il fiqhi, dalam masalah-masalah fikih, min abwabil halal haram, dari urusan halal dan haram. Nabi berkata dalam tadi hadis yang tadi bahwa hum finar, mereka dalam alillah kulluha finar illa wahidah, kecuali satu. Yang dimaksud itu, kata Syekh Imam Abu Mansur bin Thahir, bukan orang-orang yang suka berselisih di dalam masalah fikih. Jadi saya bacanya salah sedikit. Lam yurid bil firaqil madmumah, tidak menghendaki Nabi dengan kelompok yang tercela, al-mukhtalifin, yaitu kepada orang-orang yang suka berselisih di dalam masalah fikih, masalah halal haram. Seperti ada mazhab 4 kita ketahui, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam siapa itu yang satu lagi? Mazhab yang satu lagi siapa? Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ini harus hafal ya. Bukan mereka orang-orang yang dimaksud oleh Nabi finar, bukan. Wa innama fasada bidzammi, al Nabi bermaksud dengan mengatakan kulluhum finar illa wahidah, kecuali satu, itu adalah man khalafa ahlal aqli fi usul tauhid, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat, yang tidak cocok, tidak akur dengan ahlul haq, ahli kebenaran, di dalam masalah pokok ilmu tauhid, masalah keimanan. Wa fi taqdiril khair wasyarri, dan dalam penentuan baik dan buruknya manusia. Wa fi syurutin nubuwwah risalah, dan di dalam syarat-syaratnya kenabian dan risalah. Wa fi muwalati sahabati, dan dalam masalah kita mencintai sahabat Nabi, wa ma jaramadul hadibah, dan apa yang ada dalam pembahasan bab-bab ini. Jadi bukan masalah fikih, perselisihan batal dan tidak batal, wajib tidak wajib yang ada dalam fikih, bukan, tapi orang-orang yang berselisih dalam masalah akidah. Akidah itu apa? Masalah patok yang tidak bisa dirubah-rubah. Seperti Allah punya sifat wajib 20, ini sudah tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa ditambahi jadi 21, tidak bisa dikurangi jadi 19, itu sudah patokan. Dan Allah itu mempunyai sifat apa lagi, itu tidak bisa dirubah. Dan termasuk syarat-syarat kenabian dan risalah, syaratnya orang jadi nabi harus begini begitu, itu semuanya dibahas dalam masalah usul tauhid atau usul din, masalah-masalah agama. Dan orang yang berbeda dalam masalah-masalah usul din, masalah dasar-dasar agama ini, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi kelompok yang tidak selamat. Adapun para ulama fikih yang beda pendapat masalah najis, masalah suci, masalah batal, masalah sah, masalah halal haram, itu tidak termasuk yang dibahas dalam hadis tadi. Li'annal mukhtalifina fiya qad kafara ba'dhum ba'dun. Karena orang-orang yang berselisih pendapat di dalam masalah usul tauhid, pokok-pokok tauhid, itu mereka dari antara sebagian dan sebagian saling mengkafirkan. Bila binawil awal berbeda dengan masalah fikih. Fa innahum, para ulama fikih ikhtalafu, mereka pada berselisih fihi dalam masalah fikih min ghairi takfirin, tanpa menganggap kafir yang lain, wala tafsirin, dan tanpa menganggap yang lain fasik, lil mukhalif fihi, bagi orang yang beda pendapat.
Ya, orang yang ikut mazhab Imam Syafi'i beda pendapatnya dengan orang mengikut mazhab Maliki. Biasa itu. Tapi orang Syafi'i tidak menganggap orang Maliki kafir. Orang Syafi'i tidak menganggap orang Maliki fasik. Itu adalah beda ijtihad penggalian masalah hukum. Seperti yang sering saya ceritakan masalah bersentuhan lelaki dan perempuan. Lelaki yang tidak ada hubungan famili dengan perempuan bersentuh kulit ketika sudah wudu. Ini hukumnya apa, Bang? Batal menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab kita. Tapi menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Maliki, bersentuhnya kulit lelaki yang bukan mahram dengan kulit perempuan itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudu. Nah terus dalilnya kan jelas dalam Al-Quran, aula maskum nisa. Ya. Aula maskum atau nyentuh kalian anisa, perempuan menyentuh perempuan. Ini menurut imam yang mengatakan bersentuhan tidak batal, mereka mengartikan lama sumunisa itu artinya jima. Yang batalin wudu itu jima, kumpul besar. Ngerti kumpul besar? Pahamnya? Kalau cuma sentuhan kulit tidak batal. Kalau sentuhan besar itu yang batal. Ini mazhab yang lah. Nah kita mazhabnya Imam Syafi'i bersentuhan kulit aja batal. Kalau perempuan itu bukan mahram atau ajnabiyah. Perselisihan yang demikian ini yang tidak dimaksud oleh Nabi dalam hadis tadi, bahwa yang berbeda pendapat nanti akan masuk neraka, bukan. Yang dimaksud dalam hadis tadi adalah perselisihan dalam masalah akidah tauhid. Ya, atasnya. Fayurja'u ta'wilul hadis fi iftiraqil ummah ila hadzal naw' min al-ikhtilaf. Maka untuk mentakwil, menjelaskan hadis yang mengatakan bahwa pecah belahnya umat yang akan menimbulkan masuk neraka kecuali hanya satu yang selamat, hadis itu diartikan kepada hadzal naw', yaitu masalah akidah tauhid. Beda-beda dengan masalah akidah tauhid, bukan masalah ahkam. Kalau masalah hukum itu biasa. Justru dengan timbulnya perselisihan pendapat dalam masalah fikih itu menjadikan kita ini cerdas, nggak bodoh. Soalnya mengikuti mazhab bagi orang awam seperti kita ini boleh pindah-pindah, tidak harus Imam Syafi'i terus. Cuman syaratnya tidak boleh talfek. Nah ini kalau bahas talfek terlalu panjang. Ngerti talfek? Kan sudah pernah dibahas nanti. Boleh sholat subuh tadi Bapak mengikuti mazhab Syafi'i, nanti lohor pindah lagi ikut mazhab Maliki, nanti asar pindah lagi ikut mazhab Abu Hanifah, terus nanti gonta-ganti terus boleh. Cuman syarat itu satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu satu titik dari titik dan titik, bukan koma. Jadi titik dan titik ke titik itu apa? Bab sholat. Ini dari awal urusan sholat ini ikut mazhab Syafi'i sampai selesai sholat Syafi'i. Nah, boleh kita wudunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi, campur-campur, nggak boleh itu, nanti kacau nanti. Kalau bisa paham, kalau tidak paham ya udahlah, kita ikutin aja para ulama kita yang membimbing kita untuk mengikuti ajaran mazhab Imam Syafi'i. Waqad hadatsa fi akhir sahabat, dan telah terjadi pada akhir-akhir zaman sahabat Nabi khilaful qadariyah, perselisihan masalah qadariyah. Min Ma'bad al-Juhani, dari orang yang bernama Ma'bad al-Juhani wa atba'i dan para pengikutnya. Dan setelah itu watabara minhum, dan para ulama sesudah zamannya Ma'bad al-Juhani ini
Tabarra'a minhum, mereka tidak mau ikut-ikutan mereka. Mereka sudah keluar Islam. Orang-orang kafir dan sahabat. Abdullah bin Umar, Jabir, Anas, Nabi, seperti sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Jabir, sahabat Anas, ini semuanya tidak mengakui atas pemahaman Qadariyah. Pemahaman Qadariyah itu apa? Sedikit saya jelaskan bahwa pada awal-awal pada zaman sahabat sudah ada pemahaman Qadariyah. Kalau orang berbicara takdir, kalau tidak didasari dengan hidayah min Allah, bisa tersesat, Pak. Kita manusia hidup ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau kaya, mau miskin, mau laki, mau perempuan, makan kita, akidah kita, agama kita, semua sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Nah terus kita ini mau apa? Kan sudah ditentukan oleh Allah. Nah ini kesimpulan yang mulai berbahaya kalau kita tidak dibentengi dengan akidah yang benar. Kata Nabi, jangan terlalu berbicara masalah takdir, itu wilayah Gusti Allah. Tidak usah kamu urus masalah takdir. Urusan kamu melaksanakan perintah, dijauhi larang. Titik segera apa? Belum dilewatkan nih, maju belum dilewatkan. Terus dilewatkan. Ini lewat. Kata Allah, atimu sholat, tidak sampai sholat. Wa atu zakat, kasih zakat udah. Tidak usah bicara tak. Ya nanti mau ibadah bilang. Kalau saya tidak mau ibadah, mesti saya ibadah. Kalau dari takdir 32 saya udah mati. Tidur dia, nggak mau salah. Ini takdir Gusti. Ini yang berbahaya. Silakan seperti itu. Justru dia itu manusia urusan Gusti. Takdir itu kan urusan Allah. Pekerjaan Allah bukan pekerjaan manusia. Jadi cuma kita wajib iman percaya bahwa semuanya atas kodok Gusti Allah. Tidak bisa keluar dari sana. Tapi teorinya kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Gimana? Oh ini urusan Allah. Kalau udah urusan Allah kita nggak dikasih tahu. Makanya apa? Ya udah kalian pakai syariat kan ada Nabi ngajarin syariat, sholatnya begini, syaratnya begini, sholatnya begini, hajinya begini, ikutin aja. Maka kamu akan selalu sehingga ada khilaf Qadariyah yang mereka tidak mau ibadah, tidak mau apa-apa karena berdasarkan itu adalah takdir Gusti Allah. Dan ternyata para sahabat Nabi yang lain tidak mau ikutan. Cuma ada khilaf Qadariyah syai'an. Kemudian muncul perselisihan pendapat setelah itu sedikit ila antaka wal sampai sempurna jumlah kelompok yang sesat ifnaini wa sab'ina firqah sampai 72 kelompok yang sesat ini mulai zaman akhir sahabat. Akhir zaman sahabat sudah komplit 72. Nah sekarang cabang Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita ini masih berpegang teguh pada semua jemaah yang selalu memegang akidah yang mengembangkan Nabi dan para sahabat Nabi. Dan yang ketiga dan yang 73 berkali bersabun hum ahlus sunnah wal jamaah wa hum al-firqah najiyah, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Sedikit lagi terus nih. Waktu masih ada. Sama ini. Baiklah hadil firq ma'rufah. Kalau ada yang mengatakan ini kelompok itu sudah terkenal nih, wal jawab, maka jawabannya inna na'riful firq wa usul firq. Saya, kata beliau Syekh Hasyim Asy'ari, mengetahui perpecahan itu dan mengetahui pangkal pokoknya perpecahan. Wa anna kulla taibatin nazar inqasam fil firq, dan setiap kelompok-kelompok yang pecah itu berpecah lagi, kembang lagi menjadi beberapa kelompok lagi. Wa ila numit yasmi'ul firq, walaupun aku tidak menghafalkan nama-nama dari kelompok-kelompok mereka dan mazhab-mazhabnya. Wa usul firq al-alawiyah. Adapun pangkal pertama terjadinya perpecahan adalah alawiyah, kelompok alawiyah. Ada kelompok Qadariyah, kelompok Jahmiyah, wal Murji'ah, kelompok Murji'ah, Rafidhah, kelompok Rafidhah,
ini Wal Jabariyah dan kelompok Jabariyah. Ini semuanya kelompok ini punya ajaran-ajaran yang tersendiri. Sebagai dihormat pada kiai, para ustadz, juga kantor rekan-rekan kepala desa, kecamatan Karawangi, sebagai ibu-ibu atau hadir. Barangkali mungkin pertanyaan bukan sedikit di luar pembahasan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin berkaitan dengan adab atau bagaimana caranya Pak Kiai pada saat kita menghadapi baik guru kita atau mungkin imam kalau di desa. Beliau mungkin dengan keilmuannya sangat fasih, cuman karena usia yang udah lanjut, terkadang ada mungkin bacaan yang lupa atau terlewat, dan kita ini kadang-kadang segan untuk menggantikan posisi beliau. Nah ini adabnya seperti apa? Karena kita paham bahwa beliau itu secara keilmuan mungkin waktu muda, tapi karena faktor usia kadang-kadang mungkin bacaan ada yang terlewat atau lupa, dan kita berusaha untuk menempatkan beliau itu sebagai sesepuh dan memang secara keilmuan sangat, tapi karena faktor usia tadi. Jadi bagaimana adabnya kita untuk, yang penting kalau murid mengingatkan guru dan juga kadang-kadang kita agak segan gitu, karena contoh untuk menjadi imam ternyata ada hal yang mungkin terlewat karena bukan ketidakpahaman, tapi karena faktor lupanya. Itu bagaimana adabnya untuk mungkin caranya untuk mengganti lah istilahnya, digantikan oleh yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah barangkali dengan pembahasan yang sekarang saya secara pribadi mendapatkan pencerahan kaitan dengan hadis tadi itu sering menjadi bahan perdebatan. Bahkan waktu saya mungkin dulu kuliah di mahasiswa sering menjadi perdebatan hadis yang menyatakan bahwa Islam itu akan menjadi 73 golongan. Walaupun mungkin masih ada membingungkan juga dalam hal, karena gini, kadang-kadang di majelis-majelis atau mungkin ormas-ormas atau kelompok-kelompok itu mereka sama-sama mengklaim bahwa kami ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tadi disampaikan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya sekedar nama, tapi tentunya amalnya itu yang menjadi catatan. Karena kelompok lain juga yang saya justru paling ahli sunnah wal jamaah itu yang terkadang selalu menjadi perdebatan. Terus mungkin yang terakhir tadi, yang bukan terakhir, mungkin Pak Kiai dari pemikiran kayak Buis tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Istrinya Gusman itu biasa ibu-ibu yang paham tentang itu. Kalau nggak salah kusuk sama Rokaya gitu. Ini yang ibu-ibu nggak menjawab masalahnya Pak ini. Itu saja barangkali 3 hal. Pertama tentang adab kita untuk mengingatkan atau mungkin karena banyak lah mungkin di suatu tempat Pak Kiai yang mungkin sudah tua dan sebagainya, bagaimana adabnya. Terus barangkali itu yang paling utama saya tanyakan. Dan terima kasih atas pencerahan terkait dengan penjelasan 73 kelompok ini, karena kadang-kadang kita sedih, umat Islam sedih, pihak luar itu bahasa Sunda yang rakan, yang seligen, Islam tidak pernah makmur. Itu yang kadang-kadang kita prihatin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rencana untuk nanti kesepuhan sedayana berada sebuah hormat pada desa Tembong dengan sedayana langsung wae manawi ada pertarosan ayat taros ka abdi perkawis kancak abdi badai Idul Adha tentang kurban.
Air Norris abdi perkawis tentang kurban eta janten aya organisasi mahasiswa di kampus janten organisasi eta teh bade ngayakeun patungan kurban anu mana patungan kurban eta teh janten sajalmi teh mungkin kayak ini sabaraha ratus ribu lah gitu. Nah terus jumlahnya 40 jalmi. Nah tapi ku abdi tarosnya kurban teh kambing. Kurban teh kambing. Nah eta mungkin fenomena ieu di masyarakat seueur anu tacan kampus. Jadi kumaha menanggapi seperti sabtos itu terjadi di kalangan masyarakat atau di kalangan mahasiswa nu awam manawi pengetahuan. Eta nu kahiji nu kadua manawi seueur oge praktek di masyarakat teu acan paham panginten perkawis kurban perkawis kurban wajib sareng kurban anu sunnah. Nah, manawi nyuwunkeun penjelasan di angka haji pertama eta patungan kurban kambing eta sareng namanya teh antawis kurban wajib sareng sunah di masyarakat. Atur nuhun ti abdi manawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu sering terjadi di masyarakat kita bahwa ada imam beliau sudah sepuh, sudah banyak lupa, kadang bacanya juga kurang fasih, tapi masih kepingin jadi imam, artinya belum mau berhenti. Nah ini banyak faktornya. Kadang-kadang faktornya belum ada generasi muda yang siap jadi beliau, atau kadang-kadang beliau ini masih menganggap bahwa kita ini belum mumpuni. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini banyak cara. Intinya kita jaga adab dan kita jaga sopan di hadapan beliau karena beliau berjasa sudah lama memimpin masyarakat, jangan sampai tersinggung. Caranya bagaimana? Kita yang muda, kita deketin mereka. Orang sepuh-sepuh ini kita dongkapan, kurang dongkapan di bumina, kurang istilah nama sowan cara perjalanan. Kurang ngobrol. Kadang-kadang kalau kita udah ngobrol dari hati ke hati, ini beliau akan lunak. Ya orang kalau sudah lama jadi imam kemudian dituding, kamu salah, kamu ngawur kan tersinggung. Tapi kalau kita mau datang dengan baik-baik, menceritakan masalah umat, ini gimana masa depan umat ini, perjuangannya, dakwahnya, dan saya ini orang muda minta bimbingannya, minta arahannya, kepingin meneruskan perjuangan orang-orang tua, jangan sampai ini terputus. Insya Allah dia akan legowo, dia akan merasa bangga punya generasi muda yang punya kepedulian tentang perjuangan Islam. Tidak mungkin dia ngomong, udah pokoknya saya akan sampai mati. Tidak mungkin dia bilang seperti itu. Ini menurut keyakinan saya. Dan semua anak santri yang kebetulan pernah ngomong kepada saya masalah begini Pak ya, itu saya suruh
besok begitu. Udah kamu datang aja ke beliau. Datang dengan baik-baik, sampaikan. Kita sampaikan masalah-masalah masyarakat. Masyarakat yang ngajinya kurang, bacanya kurang benar, kita sampaikan kepada beliau. Kan otomatis beliau udah tua, pasti mau. Ya udah kan nanti punya waktu. Kamu lah yang bangkit. Masa saya belum mati, saya udah tua, mati siapa yang ganti? Pasti bilang begitu. Nah, ketika kita sudah mendapat mandat secara tidak resmi dari ngobrol seperti itu, kita ini seakan-akan punya amanah, punya kepercayaan dari beliau untuk ikut-ikut memperjuangkan syariat Islam. Dan nanti beliau ini pasti melihat dulu, tidak langsung sekarang juga menjadi imam, tidak begitu. Ya kan soalnya punya perasaan, tidak mungkin orang buka perasaan tidak mau menjadi imam. Pasti beliau melihat dulu perkembangannya anak ini. Ketika dia ngajarnya istiqomah, pelajarannya cocok, sopan santunnya baik. Nanti lama-lama dia bilang udah mau saya jadi imam, saya udah tua. Saya bilang kita dikit. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah saya sendiri, seumur saya umur 60-an, tapi perasaan masih itu bacaan kalimat-kalimat itu sudah banyak yang pada lepas. Untuk membaca fasih Al-Quran itu banyak yang mulai berkurang. Ya barangkali berapa persen. Ini kalau saya bersikukuh harus jadi imam sampai mati. Iya kalau cepat mati. Kalau nggak mati-mati, udah setengah pingsan masih mau jadi imam kan repot. Di lembur saya di sana di Jawa, saya kan masih orang Jawa rumah. Itu ada orang yang begitu. Saya bilang sama adik saya, deketin aja. Dia diajak ngobrol, perkembangan Islam di kita, masa depannya gimana. Tembongkeun, tingalikeun ka anjeunna bahwa kita generasi muda yang peduli atas perjuangan agama. Begitu. Ingin dibimbing, ingin diarahkan, dan kita sering silaturahmi ngobrol yang enak. Nanti lama-lama dia pasti nyerah. Dia nggak mau sampai orang udah mau berjalan sudah repot, harus jadi imam. Jadi imam tuh napasnya harus panjang. Nah, kadang-kadang baca alhamdulillahirabbil alamin habis kalau jadi tengah, belum ngabimin udah habis depan. Kalau sudah lah pada yang mau jadi imam dan baik orangnya soleh, ya senang dia. Itu umumnya begitu, umumnya. Nah, kalau orangnya nggak umum, ya lain lagi caranya. Jadi walhasil kita kedepankan adab, akhlak, karena Nabi juga berjuangnya pakai akhlak. Nabi itu orang yang keras-keras, yang galak-galak, yang berkedawang gitunya, didongkakan dengan akhlak. Ya tentu bisa baik. Sebenarnya Sayyidina Umar itu kan orang paling galak. Dideketin sama Nabi, didoakan sama Nabi, sampai alhamdulillah dengan Islam. Terus pertanyaan yang kedua, yang kaitan klaim mereka juga mengklaim puasa itu harus dilakukan jamaah. Sama sih. Itu memang sudah menjadi problem kita di mana-mana. Ketika ada bicara nama itu pasti banyak yang muncul. Makanya yang kita bicarakan bukan nama. Saya paling tidak senang mengklaim bahwa NU itu ahli sunnah. Gak berani begitu. Sebab bisa jadi nanti orang lain bisa berubah. Tapi yang namanya ahli sunnah itu begini dalam akidah, dalam sifat, dalam akhlak, dalam budaya, begini. Lalu ada organisasi masyarakat yang cocok dengan itu, boleh ahli sunnah begitu. Ahli sunnah itu bukan organisasi, itu adalah akidah, keyakinan, amaliyah. Mulai dari akidah kita, amaliyah kita, semua kalau sudah cocok sama akidah ahli sunnah itu ahli sunnah. Walaupun dia itu benderanya kalau bendera bukan Nahdlatul Ulama. Maka saya tidak mau itu.
itu mengaku ahli sunnah? Iya. Ngomong memang pengakuan mereka Nahdlatul Ulama berasaskan ahli sunnah wal jamaah. Maka tinggal kita beramal. Nah sekarang kita tunggu, kita lihat. Kalau ternyata pengurus Nahdlatul Ulama ini tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama, nanti kita terus memfonis orangnya ahli sunnah ini sunnah gara-gara ini jadi bisa salah. Jadi bukan saya memisahkan antara Nahdlatul Ulama dan ahli sunnah, tapi justru saya amanat omat ke Pak Oding ini, ketua MWC, jaga itu ahli sunnah tuh, jangan sampai lepas dari itu. Terus sekarang itu ada tanda-tanda orang yang Nahdlatul Ulama ngomongnya mirip-mirip yang sebelah, orang yang sebelah perilakunya mirip Nahdlatul Ulama. Nah, itu gara-gara perang nama itu ribut masalah tidak penting buat saya. Yang penting amalia. Makanya kita ngajinya di sini ngaji amalia. Ya kalau pakai oding bawa bendera, memang harusnya begitu. Memang harus begitu. Kalau memang udah ahli sunnah berarti ya kalau bisa dikatakan bukan itu saja lah. Makanya saya tadi bilang pakai oding Karawang ini jaga nih. Nyatunya namanya itu dengan ahli sunnah jaga. Jangan sampai terpisah dengan amalia yang tidak benar. Artinya begini, kalau ada pengurus NU di Garawang yang tidak ahli sunnah, pecat saja. Itu kalau saya begitu. Maksudnya jaga itu begitu. Jangan itu gara-gara lupa duit. Ya. Jangan gampang memasukkan pengurus tanpa ada track record yang benar-benar bisa dipercaya. Tapi kalau ajaran sunnah itu milik umat Islam, bukan milik perusahaan. Boleh jadi dia organisasinya bukan Nahdlatul Ulama, tapi senang ke ahli sunnah, boleh juga. Kenapa enggak? Terus yang berikutnya tadi pertanyaan. Patungan korbannya. Jadi korban itu menurut hasil ijtihadnya ulama terutama Imam Syafi'i bahwa hewan kambing cukup untuk atas nama satu orang. Kalau sapi, unta itu bisa cukup untuk 7 orang. Ini sudah disepakati di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kita tidak usah bahas kesana, nanti terlalu panjang, selesai ya. Nah terus yang jadi masalah sekarang kalau kita kurban gimana? Jadi apa sih? Yang penting ada kambing, yang penting ada sapi. Kambing untuk siapa yang dikorbani, sapi untuk siapa yang dikorbani. Kan selesai sudah. Ya kan tidak mungkin satu kelas kan? Ya pilih satu kelas itu yang mau dikorbani. Dikorbanin. Ini sapi untuk siapa saja? Ngacung, saya pak. Catat tahun ini. Tahun berikutnya patungan lagi, orang berikutnya kan bisa begitu. Nanti kalau orangnya jumlahnya ada 70 orang berarti 10 kali korban, 10 kali sapi 10 tahun. Kan berarti makmur desa setiap tahun ada sapi terus. Jadi tidak usah repot-repot, tidak usah bingung-bingung. Yang namanya aturan syariat kalau sudah kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, ya itu aja. Nah kalau banyak orang, ya untuk siapa? Kan gitu. Kan bisa jadi kita beli kambing, saya nih keluarin duit kambing untuk mengorbankan orang tua saya yang sudah meninggal. Jadi berarti untuk beli bukan saya belum berarti beli lagi untuk saya kan gitu. Jadi untuk berubah atau pikir seperti itu. Jadi tidak usah ribut, tidak usah keder, tidak usah bingung, caranya seperti itu. Maka uruna patungan kita teruskan sama sahabat biasa itulah insyaallah itu yang ayat ini berkaitan perbedaan korban wajib dengan sunnah. Korban yang wajib itu korban yang dinadarin itu sudah diucapkan sebelum disembelih itu sudah dikatain. Ini misalkan kambing ada di sini, kata saya, ini kambing akan saya korban sebagai korban saya tahun ini. Maka
jadi nazar, maka hukumnya kambing ini wajib disembelih dan dagingnya wajib disedekahkan, tidak boleh dimakan oleh saya, haram dimakan oleh saya walaupun sedikit. Tapi kalau korban ini sunat, belum pernah berkata apa-apa, kambing masyarakat baik, ini agung itu hukum murah juga. Ngobrol saja dulu ya, ngobrol masalah korban. Cuman pakai korban, mungkin gitu deh. Bukan, pokoknya mulut kita jangan bilang apa korban. Begitu banyak korban, pengeluaran tentang masjid, kalau masjid itu diniatkan sudah korban. Nanti setelah itu korban sudah kita ambil daging sepertiga, kita mayor sendiri, yang 2/3 baru itu tetangga. Kan enak kan? Dan yang hatinya diambil dimakan oleh yang korban itu sebagai tabarukan. Cuman menjaga masalah ini sangat sulit. Biasanya sangat sulit, makanya kalau beli hewan korban jangan terlalu lama jaraknya tuh. Misalkan rayaku masih sebulan di tempat kan, terus sikut aja latih, minumkan ditawarkan dari masyarakat kecil bilangnya korban pada sering kayak kan sebenarnya kayak penuhnya ada mau satu ya sama ya sekali kemarin justru lama pas sakit mau turun sebab tidak khawatir tetap aja. Jadi orang nawarkan enak air sebab alhamdulillah ya, waktu masjid korban itu ya tanggal 10, 11, 12, 13. Kamu terus tanggal 12 tuh pedagang seragam mana kita sing terbaik supaya dibikin seanu kan itu korban sudah mangkere itu sekali kan budget grade dan barang-barang pahala korban ingin sedekah ingin dan ingin. Jadi non hukum itu terserah orang anggota, terserah orang melaksanakan, ulah dibikin keder, ulah dibikin bingung, pun macet kurang. Segitu yang jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berhormat kepada saudara menawi tanya-tanya bodoh kamari KP 27 Mei bahwa tanggal 7 jam 16:18 sinar matahari pas di atas dan kami mengukur alhamdulillah pada saat itu mungkin tingkat akurasinya yang lebih bagus dan disenangkan seperti sana termasuk kecamatan Karedes hampir kecamatan Garawangi diukur dan kami di bawah sana diukur tadi yang harusnya kan yang biasa seperti yang lekas kedua ketika yang kita gunakan kurang menyikapi kami di belakang korban seperti kayak kerugian di harus pemain ini dia kan harusan hukum tersebut apa ternyata dikalibrasi diukur geser seperti kayak Mas Raja, Mas Raja kita mari kumakan mari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kiblat seharusnya yang Rasul kiblat aku tidak ya saya tahu dengan ini kayak bawa ujung-ujung dan besok 30 bulan di zaman merdeka kita cuma udah nama lumayan sekali. Adapun masalah arah kiblat itu dalam fikih ayat 28 ayat wajib istiqbal mu'inul kiblat ayat wajib istiqbal jihadul kiblat ayat teori jihad ayat teori ain itu harus benar-benar misalkan dia tambah orang bilang lempeng kalau jihad ini posisinya di timur orang di kulon penting mayung kita orang di wetan kiblat di kulon penting mayung kulon
itu beres. Para ulama di Indonesia di Kabupaten itu tidak mempersulit masalah itu. Jadi yang penting menghadap jihad arah ayat kakulon beres. Nah, itu kan memutus perselisihan kita. Lamun orang kudu main ka Ainul Ka'bah itu kan kudu melakukan macam-macam. Bisa tepat, bisa ente. Tapi lamun orang yang dia gampang, jadi main kakulon lah. Di orang di Indonesia posisikan timurnya, arah timur kiblat berarti arah kulon. Terus masyhur bahwa kiblat itu posisinya nasi kulon lurus. Kulon rada melenceng ke kaler 30 derajat di Indonesia, Pulau Jawa khususnya. Yang terus mana paling gampang itu orang tinggal mana poe, suruh di mana, biji nanti mana, suruh di mana, itu paling gampang. Tapi terus terang kulon, geser langsung beres. Jadi ketika pas, nah ada pun dina kalian itu termasuk menolong. Supaya sekarang teh dina salahnya sudah bisa dilihat. Soalnya kalau kurang jarak lebih, itu geser 1 titik saja di Ka'bah itu geser sudah ratusan kilo. Di Indonesia geser 1 titik itu sudah beberapa kilo. Makanya kalau kepengen Ainul Kiblat itu tetap sulit. Ayat berpendapat itu bahwa tidak mungkin istiqbal Ainul Kiblat terkecuali di Baitul Ka'bah. Orang ayat di Masjidil Haram, ini Ka'bah, kita sholat menghadap itu jelas istiqbal Ainul Kiblat. Kalau dari jauh ya jihad, paling aman itu jihad. Dan jihad itu kan luas. Kata-kata kulon itu kan lebar. Bisa geser sarokat menuai kapungkur waktu heboh-heboh masalah Masjidil Haram, kayak aktivis dalam kapan di dalam masjid juga lisan bikin masalah itu. Soalnya tidak oke ma'ariful muslimin atau mihrab paimbaran masjid Islam bisa menjadi patokan bahwa tidak mungkin orang yang sini orang di sana bisa tembok dengan paimbaran yang mengalir mengatakan pasti kagulo sana orang menurut orang sesama orang mau jauh tak apalah. Jadi masalah kiblat dan kenging dipersulit, diperuncing, ya geser saudara saudari mau aja. Sebab orang posisinya jauh. Ini jihad arah-arah mirip itu baik. Oke, kalau takbirnya kamu menjelaskan kitabnya, kesukaan insya Allah ya waktu jadi Korea. Penjelasan masalah jihad sarang ain. Itu ada 2 teori, jihad sarang ain. Kalau jihad itu arah, berarti kita di kulon, mulon beres. Kalau ain harus benar-benar sikeng, pas, tidak boleh geser 1 cm pun, 21 cm. 1 titik saja di Jawa, anjur kabupaten geser bisa berapa kilo. Dan itu memang tidak mungkin yang kita kecuali di pinggir Ka'bah. Oke, insya Allah panggilan itu menjelaskan pilih bayang puas. Itu bagaimana? Sallu ala Muhammad. Salam alaika ya Rasul.
فَ